Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 12 ya, dengan menggunakan kurikulum Merdeka bab 2, busur dan juring lingkaran. Adapun tujuan pembelajarannya memahami ciri-ciri elemen lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung seperti busur, tali busur, jari-jari, diameter, apotema, juring, dan tembereng. Yang kedua, menganalisis hubungan antara elemen-elemen lingkaran. Yang ketiga, menentukan rumus panjang busur suatu lingkaran. Yang keempat, menentukan rumus luas juring suatu lingkaran. Yang kelima, mengeksplorasi hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busurnya. Yang keenam, mengeksplorasi hubungan sudut pusat lingkaran dengan luas juringnya. Dan yang terakhir, mengeksplorasi hubungan sudut pusat lingkaran, panjang busur, dan luas juringnya. Langsung saja kita ke busur lingkaran ya. Ini jembatan lengkung di Kali Kota Kendal ini merupakan aplikasi busur lingkaran dalam bidang pembangunan ya. Kemudian, ciri-ciri elemen lingkaran yang terkait dengan busur, tali, dan sudut pusat lingkaran ya. Yang pertama ada busur. Ciri-cirinya apa sih busur itu? Yang pertama ada berupa garis lengkung yang berbentuk kurva. Yang kedua, garis lengkung itu berhimpit dengan lingkaran. Yang ketiga, apabila panjang garis lengkungnya kurang dari setengah keliling lingkaran itu atau sama saja dengan besar sudut pusat kurang dari 180 derajat, maka disebut dengan sudut minor, dengan busur minor. Kemudian apabila panjang garis lengkungnya lebih dari setengah keliling lingkaran atau besar sudut pusat lebih dari 180 derajat, maka disebut dengan busur mayor. Tadi jika kurang dari 180 derajat itu minor, jika lebih dari 180 derajat itu busur mayor. Apabila panjang garis lengkungnya sama dengan setengah keliling lingkaran atau besar sudut pusat sama dengan 180 derajat, maka disebut dengan setengah lingkaran. Nah, perlu diketahui, jika tidak ada indikasi busur mayor atau busur minor, maka untuk selanjutnya disebut dengan busur minor. Penulisan simbol busur ini AB, busur AB ya. Ini seperti topi. Dan busur CD, busur EF. Kemudian tali busur, ciri-ciri berbentuk ruas garis. Kemudian ruas garis ini dihubungkan oleh dua titik pada lingkaran. Penulisan simbol tali busur garis atas ya. Tali busur AB, tali busur CD, dan tali busur EF. Nah, ini tali busur AB, CD, EF gitu. Kemudian sudut pusat, ciri-ciri kedua kaki sudutnya terbentuk dari kedua sinar garis. Nah, kedua kaki sudut-sudutnya ini berhimpitan dengan jari-jari lingkaran. Nah, titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Pada gambar berikut ini atau di bawah, sudut pusat PAQ mana? PAQ dapat ditulis sudut pusat ini kayak gini ya, sudut pusat PAQ atau alfa. Besar sudut pusat RBS dapat ditulis dengan juga sama ya, sudut pusat RBS atau beta. Ini alfa, ini beta. Dan besar sudut pusat TCU dapat ditulis sudut pusat TCU atau theta. Ini jika sudut pusat PAQ itu alfa, jika sudut pusat RBS itu beta, dan TCU itu theta. Kemudian hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busurnya. Busur lingkaran, ini gambar-gambarnya ya. Kemudian perbandingan besar sudut pusat alfa dengan 360 derajat.
alfa per 360 derajat. Maka ini 270 dibagi per 360 derajat. Nah, jika ini perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran, ini rumusnya panjang busur per keliling lingkaran. Panjang busurnya 3, keliling lingkarannya 4, dan seterusnya ya, untuk 180 derajat, 120 derajat, 90 sampai dengan 60. Nah, definisi 2.1. Busur lingkaran adalah sebuah ruas garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Busur lingkaran itu ruas garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Jika kita memiliki sebuah kawat berbentuk lingkaran, kemudian kita bagi 3 kawat lingkaran tersebut, maka masing-masing lengkungan yang terbentuk merupakan busur lingkaran. Setelah mengetahui panjang jari-jari busur lingkaran dan ukuran sudut pusat lingkaran, kita dapat menentukan panjang busur lingkaran tersebut. Sudut pusat busur adalah sudut pusat di depan busur itu. Sudut pusat busur adalah sudut pusat di depan busur itu. Adapun dua garis lurus yang menghubungkan ujung busur yang dimaksud adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan titik pusat busur yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Nah, jika dirumuskan menghitung panjang busur lingkaran itu seperti ini ya. Panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jika alfanya itu besar sudut pusat busur dan R-nya itu jari-jari, maka hubungan antara besar sudut pusat dan panjang busur adalah panjang busur suatu lingkaran sebanding dengan ukuran sudut pusat di depan busur itu. Nah, jika dirumuskan menjadi seperti ini. Panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat kali 2πr. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui sebuah busur lingkaran memiliki jari-jari 7 cm, jari-jari R ya, 7 cm, dan besar sudut pusatnya adalah 90 derajat. Tentukan panjang busur lingkaran itu. Nah, rumus panjang busur ini. Panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2πr. Alfanya tadi 90 derajat per 360 derajat kali 2π. Pi itu 3,14, kalau tidak juga ada satu lagi nilainya yaitu 22/7. Nah, jika untuk lingkaran ini biasanya menggunakan 22/7 dikali R-nya tadi jari-jarinya 7. Nah, kita operasikan nanti akan menghasilkan 11 cm. Jadi, panjang busur lingkaran tersebut adalah 11 cm. Kemudian juring lingkaran. Ciri-ciri elemen lingkaran yang terkait dengan juring dan sudut pusat lingkaran ya. Yang pertama juring. Ciri-cirinya apa sih juring itu? Yang pertama yaitu berbentuk suatu daerah pada lingkaran. Yang kedua suatu daerah ini yang dimaksud adalah yang dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran. Nah, kemudian titik ujung busur lingkaran ini dibatasi juga oleh kedua jari-jari lingkaran. Nah, ini tadi minor, mayor. Nah, satu lagi ini ya, sama dengan ya, yang sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut pusat, ciri-cirinya. Yang pertama, kedua kaki sudutnya terbentuk dari kedua sinar garis. Kedua kaki sudut-sudutnya berhimpitan dengan jari-jari lingkaran. Titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, ini PAG atau ditulis sudut pusat PAG atau alfa, besar sudut pusat RPS atau sudut pusat RPS atau beta, dan besar sudut pusat TCU atau dapat ditulis dengan sudut pusat TCU. Kemudian definisi 2.2. Luas juring lingkaran adalah bagian dari lingkaran yang tertutup antara dua jari-jari dan busur yang menghubungkannya. Juring lingkaran ini suatu daerah ruang tertutup di dalam batas suatu juring. Sebuah juring selalu berasal dari sudut pusat lingkaran. Setengah lingkaran adalah juring paling umum. Jadi, jika ditanyakan juring paling umum, itu adalah setengah lingkaran dari sebuah lingkaran. Yang mewakili setengah lingkaran ya, ini. Juring paling umum ini setengah lingkaran yang mewakili setengah lingkaran. Gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi ya.
Kemudian, nah langsung ke contoh soalnya saja. Diketahui besar sudut pusat AOB. Nih, besar sudut pusat AOB ya, sama dengan 90 derajat dan jari-jarinya atau R-nya ini 28 cm. Tentukan berapakah luas juring AOB tersebut? Jawab, luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat. Alfanya tadi kan 90 derajat per 360 derajat. Tadi sudah diberitahu bahwa pi itu 22 per 7 kali R. R-nya ini 28 kuadrat. Nah, nanti akan menghasilkan 22 kali 28 yang hasilnya adalah 616. Jadi, luas juring AOB adalah 616 cm kuadrat ya. Kemudian hubungan panjang busur dan luas juring. Ini ada pertanyaan pemantik gitu ya. Panjang busur. Nah, jika diketahui lingkarannya ini R, 180 derajat, maka panjang busurnya adalah AB sama dengan setengah kali keliling lingkaran atau 180 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Dengan luas juringnya ini ya, luas juring AOB sama dengan setengah kali luas lingkaran atau luas juring AOB sama dengan 180 derajat per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, ini juga sama ya. Nih, bedanya jika 180 ini setengah, nah jika 90 ini seperempat. Jadi nanti 180-nya diganti dengan 90. Jadi kan 180 ini 90. Ganti saja. Juga sama. Juga sama ya, 45. Ini 1/8. Nah, di sininya yang masukkan 45 derajat. Nah, jika R, alfa derajat AOB ya, alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran dengan luas juring AOB-nya sama dengan alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Jadi panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran atau panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 pi R. Nah, jika luas juringnya ini hanya diganti pada ini ya, pi R kuadrat. Ini kan jika panjang busur itu 2 pi R, maka luas juring itu pi R kuadrat. Nah, langsung ke contoh soal. Pada gambar ini, sudut pusat POQ ini sama dengan 60 derajat. Dengan OQ-nya ini 21 cm. Tentukan panjang busur PQ dan luas juring POQ ya. Panjang busur PQ sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Alfanya tadi kan 60 derajat, langsung substitusikan saja 60 derajat per 360 derajat kali 2 pi R. Nah, tadi R-nya ini adalah 21. Nah, masukkan saja ya. Pi-nya udah 2/7. Nanti akan dihasilkan sama dengan 22. Jadi, panjang busur PQ sama dengan 22 cm. Dan luas juringnya ini juga alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Alfanya ini kan 60 derajat per 360 derajat kali pi R kuadrat. R-nya sama ya 21 kuadrat. Nah, jadi makanya ada 2. Karena R kuadrat. Nah, nanti akan dihasilkan 231. Jadi, luas juring POQ sama dengan 231 cm kuadrat. Nah, tembereng. Ciri-cirinya ini suatu daerah yang terdapat pada lingkaran. Suatu daerahnya dibatasi oleh satu busur dan tali busur lingkaran. Definisi 2.3 tembereng
adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran di depan tali busur tersebut, sehingga luas tembereng lingkaran adalah besar luas juring lingkaran dikurangi oleh luas segitiga yang kaki-kaki sudutnya merupakan dua jari-jari lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran yang menghubungkan batas tembereng tersebut. Nah, contohnya, perhatikan lingkaran dengan sudut pusat AOB adalah 90 derajat dan jari-jari lingkarannya adalah 10. Jari-jari lingkaran R sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Yang jawab yang A dulu. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Alfanya tadi 90 derajat, substitusikan saja langsung. Per 360 derajat kali keliling lingkaran 2πr. Nah, nanti R-nya ini diganti dengan 10 cm ya. Nanti akan dihasilkan 15,714 cm. Nah, untuk luas juring AOB alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Jika tadi keliling lingkaran itu 2πr, maka ini luas lingkaran πr kuadrat. Nah, nanti akan dihasilkan 78,571 cm kuadrat. Ini kurang kuadrat ya. Jadi luas juring AOB sama dengan 78,571 cm kuadrat. Nah, luas tembereng ini hanya mengurangkan ya luas juring AOB dengan kurangi luas segitiga ABO. Nah, luas juring AOB tadi ini dikurangi luas segitiga ABO setengah kali alas kali tinggi. Nah, tadi kan ada sudah diketahui alasnya 10 dan tingginya 10. Menghasilkan 28,571 cm kuadrat. Nah, mungkin cukup sekian saja materi pada hari ini. Nah, ini ada kata-kata mutiara. Kamu harus serius belajar dari sekarang. Matematika itu butuh latihan, bukan tiba-tiba bisa. Tidak cukup hanya dengan menghafal rumus. Kamu harus berlatih, berlatih, berlatih. Dari Ibu Triani Retno A. Ya, jadi pada mata belajar matematika itu membutuhkan latihan soal yang sering ya. Bukan banyak, tapi sering. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.